Gimana, Pak? Oke. Udah lama di sini, Pak? Keren banget. DJ pagi-pagi sekarang di sini ya. Jadi Pace ini udah nggak begadang lagi dia. Oh, enggak lagi? Jadi sekarang dia DJ-nya DJ pagi. Oke. Jadi buat IO dimanapun berada ya. Betul. Sekarang sudah ada DJ terbaru DJ pagi-pagi subuh ya. Nanti kalau kangen bisa kontak ya. Kita ini pernah kerja nggak dulu di sebuah Kerja kantoran. perusahaan? Lumayan, alhamdulillah berapa kali Di mana sih. dulu? Stin? Dulu di salah satu perusahaan pembuat sinetron, film gitu. Oh, di yang PH gitu. Di PH. Bang Andre, Bang. Aku di bank. Kalau gue nggak pernah kerja kantoran, belum pernah ngerasain. Terlahir kerja jadi kantoran. bos kali. Iya benar kali ya. Bisa. Sendiri. Banyak hal di kantor itu yang menjadikan kita apa namanya ya ada moodnya jadi enak ada enggak. Iya. Biasanya apa sih kadang-kadang kalau di kantor misalnya nih ngelihat temen datang siang, Yep. ya kan kemudian atau misalnya temen nggak kerja cuman main-main doang di kantor kan itu bisa bikin kita jadi akhirnya menjauhi Bisa. orang tersebut. Kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin dijauhin sama teman-teman kantor. Iya, macam-macam sih ya. Kadang dia ngajak ngomong terus mungkin bisa. Iya benar. Ngajakin sesuatu kita lagi asik kerja apa aja lihat gitu. Gambar-gambar. Ada nggak waktu pas di kantor gitu? Wah, karakternya Ada. macam-macam. Macam-macam ya? Ada salah satunya Ada yang kayak gitu pagi-pagi ya? datang langsung break dance, Iya, ajakin ada. di- Betul. macam-macam. Itu entar dulu pas yang pagi-pagi breakdance itu, DJ-nya dia juga. Dia bukan? benar. Pagi-pagi keluar kan. Pagi-pagi break dance. Macam-macam ada beberapa kegiatan-kegiatan atau kebiasaan orang sih yang kadang-kadang nggak ganggu di kantor. Iya. Gosip, di ruangan kerja. Terus juga dengerin musik keras-keras masih ada nggak ya orang yang kayak Oh gitu ya? iya, kadang pakai headphone sih, cuma Iya. suaranya kencang. Atau kita ngajakin Ganggu ngomong ya? teriak-teriak gara-gara ini ada headphone-nya kan. Pasti copot headphone-nya malah. Nah, betul. Dan yang paling males ini yang nomor satu menurut survei yang paling banyak orang sebut nggak enak banget punya teman kayak begini. Penjilat. Nah, Suka nyari muka di depan bos tuh baik banget. Setuju. Ya kan. Padahal mah kita tahu kelakuannya kayak gimana. atau juga ada juga nih yang suka ngaku-ngaku ide, misalnya, ya kan? Dia Idenya bilang, "Gua nih, siapa?" ide kita diakuin sama dia. Sama Padahal dia. di atas kita selevel tuh. Iya. Saya yang bikin ide ini nih, padahal kan kita yang Padahal di bawah. kita yang kerjaan di bawah. Ada tuh. Emang gak enak jadi anak buah tuh begitu. Fruit children tuh emang nggak enak ya. Persirdan. Yang paling enak bapak buahnya. Betul. Buah-buahan. Sering bikin repot ya kayak juga. gitu dikit-dikit tugasnya siapa dikasih dia segala Ya, macam. dia mau pacaran malamnya gitu misalnya. Bisa. Buat sahabat pagi ya, yang kalau misalnya punya pengalaman di kantor ada yang kurang enak atau apa boleh share ke kita ya, yang tentang tadi yang bikin dijauhin dari Iya. kantor ya. Dengan hashtag jauhin kantor dari teman yang kurang nggak enak di kantor. Banyak banget ya. Tapi ada dandan temen, dandan yang nggak enak ada juga loh. Udah mukanya nggak enak, dandannya nggak enak ada juga. Ada juga. Berarti dia memang memperhatikan fashion untuk pergi ke kantor. iya. Oh, Kita benar. kasih deh tipsnya. Benar. Fashion pergi ke kantor. Kadang-kadang ada ya pakai baju blazer keren, bawahnya sendal jepit. Banyak tuh. Banyak soalnya dia emang lagi mau ke musola. Bu. Mau wudhu Iya. Oke, ini dia tayangannya, silakan. We go hide away in daylight. We go undercover, wait up the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be heroes.
penting tuh. Penting, Gue suka kalau tadi di tuh, kantor. yang nggak terlalu rame tapi natural. Gue suka. Iya, benar-benar nggak. Natural. Padanya aja. Jadi kayak Apa terlihat apa? adanya. Natural rame ya. Iya. Jangan sampai kayak terlalu banyak warna di situ. Oh, jangan. Kayak krayon jalan gitu. Oh iya benar-benar. Yang biasa-biasa aja, yang penting ininya lah. Tapi suasana kantor kan harus dibuat nyaman ya. Maksudnya kayak mungkin bentuknya, suasananya, aktivitasnya. Ada mungkin tuh. Pernah gue datang, bukan datang, gue lihat itu dari turunnya dia pakai perosotan. Baru ke kantornya dia. Wah keren Ada. banget. Keren Dari banget. atas bawah tuh perosotan. Tapi Dari itu atas unik ya. bawah. Iya unik. Yang unik-unik gitu kan emang. Orang Jadi bikin nggak boring. bikin fun gitu kan. Kantor paling unik di dunia. Kantor ini sengaja didesain berbeda, yaitu di tengah hutan. Wow. Kantornya kantor apa? Susah banget ya. Tertanam beberapa sentimeter di dalam tanah dengan bagian samping terbuat dari kaca sehingga karyawan bisa menikmati pemandangan dan suasana itu seperti hutan. Wih. Aduh, keren banget. Nikmat. Wah, bau Dalam tanah ya. kapsul gitu ya. Keren. Nah, pertanyaannya kalau kita tuh bakal kerja apa tidur seharian ya? Iya enak banget. Pas tuh, DJ berangkat deh. Wih, keren banget. Kalau nggak salah itu jadi dari rumah untuk menuju ke kantornya itu 6 jam lah perjalanannya. Oh, Capek ya. Nyampe kantor udah bubar lagi ya. Jadi kalau dari rumah dia berangkat bawa selapan. Soalnya ke rumah hutan. Repot, Ada perjuangannya di kantor ya. Repot banget lucu banget di ya. kantor. Perusahaan apa coba kayak gini? Iya. Ini ada peraturan aneh kantor di dunia. Yang pertama adalah Telecom de Mexico, Telmex, perusahaan milik miliuner asal Meksiko, Carlos Slim Heldu, itu mewajibkan para karyawannya bekerja 3 hari seminggu. Namun dia harus bekerja selama 11 jam. Oh gitu. Lu milih 5 kali seminggu atau 3 kali 3 seminggu? kali sih gua ambil. Lembur-lembur deh. deh. Yang bisa 3 hari bisa kabur. Soalnya pada akhirnya kan dalam 5 hari seminggu aja kita pasti sampai lembur kan. Iya, benar. Apalagi ngindarin macet kalau di sini ya kan. Betul. Laman di jalan Cakep kita. juga tuh ya. iya. Telmex ya, mungkin dia shift-shiftan kali ya. Jadi ada 3 Iya, hari. ini begitu pas masuk yang keduanya sip. Sipan. Tuker sip. Oh, lagi gitu. sip. Pokoknya nggak ada juga katanya Tien's Group ya. Nah, gimana Tien's Tien's Group? Group terkenal Tien's nih. Lee Jin Wan nih miliarder nih. Ini temennya Andre kebetulan duitnya cuma beda 200.000 lah. Beda 200.000 masalahnya. Peraturannya kayak gimana stand dia? Dia dari Cina, dikenal sangat dekat dan selalu manjain para karyawannya. Oh, dia gendong-gendong gitu. Assalamualaikum, yuk gendong, Pak Bosnya. Masuk dalam. Silakan. Gitu. Dia ngajak kurang lebih 6.400 staffnya berlibur ke Perancis. Ya ampun. Tapi kerja di sana. Ada liburan sampai sana kerja juga. Iya. Laptop masing-masing udah ada di situ. Liburan diliatin doang. 1.400 Iya. karyawannya luar biasa ya. Ada juga nih Kyungshin Lee Honduras Electrical Distributor System. Perusahaan asal Korea Selatan dan Amerika Serikat yang berada di Honduras ini mewajibkan para pekerjanya memakai popok. Nah, maksudnya apa tuh? Itu karena pihak perusahaan tidak memberikan izin pergi ke kamar mandi. Sama pipis apa pipis Parah banget Emang sih. tega banget perusahaan kayak begini. Masa begitu? Iya. Pipis Lo Bang. pakai popok lo. Jadi katanya diharapkan pada saat jam kerja itu lebih fokus dan tidak terganggu untuk ke toilet. Waduh. Tapi bukan pas toilet kan bukan hanya untuk pipis, untuk dandan, untuk gosip kan Untuk juga. dandan, bener. Untuk kita agak yang stres gitu ke toilet. Cuma buat bengong doang gitu kan. Berarti kalau bisa gini, bagusan ini orang kerjanya di toilet sih. Nah, Tuh biar fokus, biar biar fokus. Tuh, Fokus dengerin tuh. urusin toilet aja. Tega banget masa orang suruh pakai popok. kita perusahaan Popoknya juga popok baby lagi. Sempit. Kemana-mana dong. Bukan popok dewasa. kita ke perusahaan yang lain mungkin di perusahaan ini lebih enak nih. Kalau yang tadi kan Peraturan nggak anehnya boleh apa nggak emang? boleh pipis, ini ada perusahaan lain yang mungkin lebih enak. Namanya Haim and Company. Cukup katakan Sitsuren Kyuka. Sichuren, Kyuka. Langsung begitu kamu ngomong begitu, kamu dapat cuti dari kantor. Waduh. Kenapa cuti apa itu maksudnya Sitsuren Syuka itu? Jadi begitu, Sitsuren Yuka, cuti. Enak banget. Coba misalnya. Arigatou gozaimasu. Sichuren Choika. Semoga. Boleh Boleh cuti. Jepang banget. Enak banget. Itu SD cutinya. datang, SD datang. Oke. Boleh tak, kita mau mana hayam. Sitsuren Syuka. Kapan tak kau nak? Director dong, ini terus ini kan kok. 那那个这制作的谁搞？ Sitsuren Yuka. 你是做的。 Nah, nah, nah. Nah, terus. 制作的谁搞？
Bolehlah boleh susun juga? Cukup katakan jujur dan suka. Ya boleh tidak? Boleh lah. Kamu berhak dapat cuti dari kantor. Tak boleh. Ah, jujur dan suka artinya 2 hari. oh, janji ya. Dapat cuti dari kantor 2 hari. Jujur dan suka itu artinya patah hati. Iya, patah Jadi hati. di sana di perusahaan itu ada cuti patah hati. Kita berarti kalau dibohongin aja bosnya tahu dong? Nggak tahu dong. Misalnya bosnya lagi patah hati, lagi susurin Yuka nih. Nggak tahu dia. Kalau enggak kita yang ngasih bosnya ngomong ini cuti lo bos, gitu bisa. Bosnya kan? kita suruh cuti ya? Cuti 2 Iya, bulan, jadi kita tenang di kantor kan. Betul. Gua sekarang udah tahu patah hati itu bahasa Jepangnya adalah Susuren susuren suka. Susuren. Susuren. Suka. Suka. Susuren. Suka duren, suka. Yuka. Susuren. Yuka. Oke, kita main games ya. Oke. Waduh. Oke, orang-orang akan sangat mudah memahami mimpi mereka. Ini tentang mimpi ya, True benar or false? atau salah. Oke. True or false. Beberapa mimpi kelihatan cukup sederhana, tapi sebenarnya mimpi itu bisa menunjukkan perasaan seseorang dan tingkat stres yang dialami. Oke. Itulah yang membuat pemimpi akan kesulitan untuk mengartikan sendiri permasalahannya. Benar atau salah? Kalau orang-orang akan sangat mudah memahami mimpi mereka. Salah. Salah. Susah. Salah. Salah, karena betul jawabannya adalah salah. Setiap kita mimpi nggak pernah bisa dipahami mimpinya apa, ya kan? betul. Gak inget boro-boro mahamin, inget cuma kagak. Mimpi. Berikutnya ya, mimpi buruk itu baik untuk pikiran. Betul atau salah? Betul. Mimpi buruk itu Baik mempengaruhi untuk pikiran. baik itu pikiran. Betul. Salah sih kayaknya. Salah. Betul. 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 Oh betul. Jadi ternyata mimpi buruk itu bisa dipicu dari ketakutan atau kegelisahan yang dialami sebelum tidur. Lalu terbawa sampai tidur. Dengan terbangun berarti kita sudah melewati ketakutan tersebut. Gara-gara si Sure suka Iya. tadi nih. Susuren suka. Maka kita akan Tutup merasa doi. lebih setingkat lebih berani dari sebelumnya. Tapi gue pernah mimpi dalam mimpi itu tuh yang bikin takut. Iya. Pas mimpi, akhirnya bangun. Taunya di mimpi juga, itu serem banget mimpi Tapi kayak gue tuh gitu. semalam mimpi tuh kan serem mimpinya. Begitu gue bangun kenyataan gue lebih serem. Gue tidur lagi aja. Iya, tidur aja lagi lanjut. Jadi kenyataan lebih serem dibanding mimpi. Gue mimpi aja deh. Oke, berikutnya masih soal mimpi. Betul atau salah? Beberapa orang tidak pernah bermimpi. Ada beberapa orang tidak pernah bermimpi. Orang tidak pernah bermimpi. Betul. Gue pernah denger sih. Katanya orang yang tidurnya ngorok susah mimpi katanya. Mungkin ngoroknya fales kali jadi. Bisa. Kalau penyanyi emang orangnya merdu, Pak. Iya. Gimana ngorok merdu gimana bang? Nggak ada merdu. Nggak, tetap aja. Itu bagus tuh. Ada nadanya. Ada. nadanya. Intervalnya ada. Ngoroknya Donald Duck. Boleh nih dikaryakan buat produk berikutnya. Jadi pernah ada orang yang nggak pernah mimpi sama sekali ya? Nggak pernah. Ada. Salah. Oh? Semua orang pasti pernah mimpi. Oh, pernah. Cuman rata-rata tidak pernah ingat mimpinya itu apa. Jadi mungkin dia ngerasa gue nggak pernah mimpi, tapi pasti dia pernah mimpi. Pasti dia cuma nggak sadar aja Cuman gitu dia ya. bohong aja. Saya coba sekali lagi suara bebeknya. Coba oke. Udah. Ntar lagi anak gue ulang tahun. Ntar Ya. gue undang ya. Kok jadi badut Donald Duck, Pak? Boleh lah. Pakein ini nggak bang? Pakai dia, pakai baju-baju itu nanti ya. Iya, pas lah. Apa aja lah. Cari duit susah bu. Iya Udah sih. lah. Apa aja deh Apa aja dilakuin. deh. Yang penting Stanley, thank you ya. Makasih, thank you Kasih banget. Bang buat acaranya ya. Sukses gocap. Jangan lupa nanti Kasih kabarin tahu dong. buat sahabat pagi tanggal berapa? Tanggal 6 September kita kumpul di Lipo Mall Kemang. Nanti akan ada 5.000 orang. Insya Allah akan motong rambut bersama. Iya. Dan kita kumpulin dana 2 miliar buat adik-adik menderita kanker. Kalau mau ikutan potong gimana caranya? Gampang. Daftarnya di mana? Masuk aja ke www.shaveforhope.org. Itu ada keterangan di situ. Mau nyumbang duit bisa, mau nyumbang rambutnya bisa. Gampang kok. Ini bentuk peduli, jadi setiap orang bisa ngebantuin. Nggak harus pakai uang, pakai rambutnya juga boleh. Betul. Oke, Ada istilah cakep. marilah kita berbagi, ya kan? Si Suren si suka. Saya suka. Kalau berbagi itu istilah sekarang. Zaman 80, marilah kita berbagi. Berbagi. Begi, tak Berbagi karena begi. Lama-lama berjogger pants. Makasih. Oke. Terima kasih Stanley. Thank Terima kasih you. sahabat pagi semua di rumah. Saksikan pagi-pagi setiap hari jam 7:30 pagi. Hanya di net bersama saya Andre Taulani. Saya Siti Purwadinata. Dan juga Stanley. Kita ketemu lagi besok ya. Pagi-pagi.